yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ihya Ulumuddin, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd, Syihadatul Muhtaramin, Syihadatul Khudur al-Muhtaramin, para habaib, para asatidzah, para kiai, abna Sayyidina Al-Walid Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, juga segenap para mulazimin, para hawari, para mutabarri'in, hafizakumullah. Sekiranya tidak ada kewajiban amanat majelis yang harus saya sampaikan terkait dengan kalimat taujih, maka sebetulnya antum sudah cukup mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Al-Walid Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, yang cukup memberikan pengertian kepada kita, terutama ada kaitan dengan hukukul ikhwan. Sebegitu riayah beliau sangat dalam agar ukhuwah kita ini insya Allah mudah-mudahan kita bawa untuk selanjutnya selamat bersama-sama bersama beliau, bersama Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki. Tetapi karena amanat, kalau toh pun ini adalah sekapur sirih, semoga manfaat, atau mungkin lagi matalah, tidak ada harganya ini. Urgensi memiliki seorang murabbi sebagai judul topik dalam kesempatan ini, Daur al-Murabbi fil Hayah al-Basyariyah, adalah suatu hal yang amat penting, dan lebih daripada itu seluruhnya adalah bahwa Allah telah memberikan nikmat yang besar, anugerah yang luar biasa, dengan keberadaan kita telah mempunyai murabbi itu sendiri. Dari mana saya berangkat untuk menyampaikan ini, dan mudah-mudahan manfaat. Ada kisi-kisi yang perlu saya sampaikan, dan ini adalah pokok-pokok masalah. Tapi untuk selanjutnya barangkali ingin membaca lebih panjang, maka ada dua buku yang saya tulis, bukan apa-apa, hanya imtisalul amr, majelis telah memberikan kewajiban pada saya menunjukkan ini. Sementara antum ulama, masya Allah, ini sama dengan mempunyai segoro, apalagi waktunya sudah malam,
Mestinya saya barangkali tidak perlu menyampaikan ini, sudah lapar semua ya. Tapi saya teruskan apa enggak? Cukup ada tulisan, dibaca sendiri-sendiri insya Allah. Apa begitu? Diteruskan apa enggak? Maka kalau diteruskan, kalau saya panjang jangan mencela saya ya. Wallahu alam, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan manfaat. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, kul kullun ya'malu ala syakilatih wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Perintah kul ini adalah suatu yang prinsip. Masing-masing adalah beramal ala syakilatih. Syakilah itu ala ma'anin. Minha awalan ala tariqatihi allati jubila alaiha aw ala khaliqatihi. Sanian ala niyatihi allati bana alaiha. Salisan ala siratil lati iqtadaha sahibuha wa nasha'a alaiha. Rabi'an ala sabilil ladzi ikhtarahu li nafsihi. Ini makna syakilah, berarti tariqatan wa niyatan wa madhaban wa siratan wa sabilan. Mesti kita harus tahu syakilah apa yang harus kita pegang. Ini seluruhnya sudah dicontohkan oleh Sayyidina Al-Walid Abu Yazid Muhammad Al-Maliki sebagai guru kita, murabbi kita. Farabbukum a'lamu man huwa ahda sabila. Insyaallah mudah-mudahan ini ada jalan yang benar untuk keselamatan kita bersama di akhirat nanti. Bahwa urgensi memiliki seorang murabbi adalah bahagian perintah Allah yang mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah walaulal wasitatu la dhahaba kama qilal mausud. Kalau kita mengamati bagaimana Abu yang mendidik kita, itu sebetulnya ada hal-hal yang contoh-contoh kecil, tapi ini justru bukan sekedar dicontoh, tapi sampai di mana kita menyikapinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita ini mampu untuk meniru Abuya, walau cuman sekuku kecil, bisakah tidak? Satu contoh Syakilah Abuya. Kenapa dalam beliau ditulisi Masya Allah apa? La quwata illa billah. Sementara yang umum itu Masya Allah tabarakallah. Ada apa di sini? Sebetulnya bicara ini saja, kalau apa yang kita dapatkan, katakan merupakan satu keberhasilan apapun, dicapai oleh siapapun, toh Masya Allah la quwata illa billah, jangan sedikit pun kita merasa ini adalah hasil pekerjaan saya. Disitulah kemudian muncul mazilta taliban. Muncul Rasul Abuya dawuh man ra'a annahu wasal fal haqqu annahum qata. Man ra'a annahu intaha fal haqqu annahu lam yabda. Hanya Masya Allah la quwata illa billah. Begitu. Ini belum bicara masalah sesuatu seperti Kiai Taifur. Masya Allah. Ini tempat disulap ini. Kapan kita datang ke sini, waktu itu survei tanggal 15 Agustus, dengan sekarang berarti berapa? 1 bulan disulap. Hah? Sulapan ini ya. Waktu kita ke sini belum ada apa-apa, cagak hitok siji. Sekarang Masya Allah kita kemantenan di sini ya. Allah. Tapi tetap Masya Allah la quwata illa billah. Jangan merasa saya yang berhasil. Tidak ada. Itu adalah Masya Allah la quwata panjang. Masya Allah la quwata illa billah. Buat kita sebagai orang jangan merasa siapa-siapa. Kita Rasulullah dengan segala keberhasilannya.
yang kemudian bicara perjuangan Rasulullah 13 tahun di Mekah dikuyo-kuyo, kemudian ke Madinah 10 tahun diperangi. Alhamdulillah hasola al-fatah Fathu Makkah. Allah berfirman, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Ini satu contoh sakilah yang harus kita pahami. Kalau perlu rumah-rumah kita ada Masya Allah la quwata illa billah. Mobil-mobil kita ada Masya Allah la quwata illa billah. Kalau ada terus ini bolo dewi. Ini satu contoh. Abuya wanti-wanti kepada kita dengan 3 hal. Pertama adalah as-siddiq, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah ar-rahbah. Apa kata Abuya? Wa ma alaina illa an nuqbila raghibin mukhlisin shadiqin fa inna madarul qabuli ala dzalik alladhi ya'dumu ma'ahu as-saghir. Kecil menjadi besar. Semuanya kita alhamdulillah dulu kecil menjadi besar adalah karena kita ngikuti manhaj Abuya as-siddiq wal ikhlas wal rahbah, semangat kapan saja. Wa yaksuru bihi al-qalil wa yasbiqu bihi al-mutaakhir. Abuya dawuh dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Dulu waktu kita masih nyantri di sana, kita waktu itu umur 24 tahun. Kalau sekarang Masya Allah, sudah tua-tua ini semua. Minas sabiqin, saya setiap pagi disuruh membaca hadis. Berarti kalau saya 4 tahun di sana disuruh baca hadis 4 tahun, tiap pagi. Apa artinya ini? Itu hadis apa? La imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Laisa minna man lam yarham saghirona wa yuwaqqir kabirona wa ya'rif li alimina haqqah. Begitu aja. Setiap pagi apa artinya? Kalau bukan itu adalah hakikat tarbiyah yang buat kita harus kapan di mana-mana bisa melaksanakan ini. Bahwa kita siapapun harus memberi kasih sayang pada siapa, saling berkasih sayang dan alhamdulillah semuanya bisa kita rasakan bersama sekarang. Kita bersama ini adalah ya Allah luar biasa. Sehingga kita hidup di masyarakat pun alhamdulillah kasih sayang ini kita berikan pada orang banyak. Hanya karena kita selalu mengucapkan laisa minna man lam yarham saghirona wa yuwaqqir kabirona wa ya'rif li amnaqah. Al ilmu yudrak wal hikmah la tudrak. Itu bahasa dalam itu. Al ilmu yudrak wal hikmah la tudrak. Saya enggak akan terlalu panjang nanti jamnya habis. Ini sudah lapar semua saja. Kenapa kita disuruh selalu bawa tasbih, selalu bawa pulpen? Bainal fikir wa dzikir. Subhanallah, al-fikir wa dzikir, al-fikir wa dzikir. Subhanallah. Jadi ini kehidupan yang harus kita lakukan sesuai dengan Iqra bismi rabbika. Baknya itu lil ilsaq. Iqra itu adalah namanya dalam bahasa sekarang namanya IQ. Kalau namanya kemudian Bismi Rabbika adalah SQ. Jadi begini, Iqra intelektual, kemudian ditarik agar enggak sombong, ditarik ke bawah menjadi Masya Allah, karena tahu kebesaran Allah, hanya terus bersama Allah. Kalau sudah begini, mudun rene, tinggal garis datar, insya Allah menjadi orang-orang mutawadiin. Betapapun kita sebagai orang siapa, tapi karena Iqra Bismi Rabbika, mudah menjadi orang-orang yang datar dan selalu punya akhlak yang baik. Ini hasilnya, hasil daripada sakilah. Sekian banyak sakilah yang lain, antum bisa menggambarkan kehidupan ini seperti apa, menghadapi tantangan-tantangan hidup dalam dakwah, semuanya sudah dilengkapi oleh Abuya.
dengan pribadinya, dengan kitabnya. Kita ini tinggal di sini nih, jadi istilahnya kalau membedil sudah alat bedil ada. Membedil apa kamu dan siapa? Semuanya sudah disiapkan oleh Abuya Sayyidina Al-Walid, Abuya Muhammad Al-Maliki. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah yaumanat kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminih wa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Kenapa ayat ini kita bawa? Apapun kita akan bertemu di mahsyar bersama-sama. Mahsyar. Dalam riwayat Imam Bukhari, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfisana. Masya Allah, kita akan hidup di mahsyar nanti 50.000 tahun. Umur kita seluruhnya sama 50.000 tahun. Kemudian di situ kita harus menghadapi haul yaumil qiyamah. Karena itu Allah mengingatkan yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Imamihim, kita baca dalam tafsir ada 3 tafsiran yang berbeda. Imamihim ay al-anbiya. Yang kedua, imamihim ay al-kitab was sunnah. Yang ketiga adalah imam adalah al-ulama al-amilin. Bagi kita 3 ini akan menjadi satu kekuatan. Sebab barangkali kalau menafsirkan imamihim itu Alkitab was sunnah, ada kelompok tertentu, Masya Allah, tidak pernah menghormati ulama. Yang penting ada dalil apakah tidak. Alkitab was sunnah, la ulama wala apa. Yang penting adalah Alkitab was sunnah. Kita maklum itu. Tapi di sini sebetulnya kalau ini kita pelajari bersama, sama dengan kita melaksanakan, mengaplikasikan apel kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tasyahud yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Ulama nahwu mengatakan ini ada mubtada 4, khabarnya 1. At-tahiyatu yakni ibadah qauliyah. Al-mubarakatu ibadah yang penuh dengan keberkahan. Seperti ini al-mubarakat. Kemudian as-salawatu ibadah badaniyah. Kemudian at-tayyibatu ibadah maliyah. Wa anfiqu min tayyibati mar. Itu kulluhu lillah. Hanya untuk Allah, jangan untuk siapa-siapa. Tetapi kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa mengenal Rasulullah dan harus berterima kasih kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita enggak mungkin kenal Rasulullah tanpa mengenal namanya as-salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keterkaitan 3 ini membuat kita secara daruri kita memang harus berpegang pada ulama al-aminin yang mengantarkan kita, yang selanjutnya kemudian wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum, mudah-mudahan bersama-sama orang saleh. Dalam hal ini adalah Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang dilanjutkan oleh putra beliau yang tercinta As-Sayyid Ahmad bin Muhammad. Kalau ada dikatakan dalam sebuah syair bi abihi tada adiyun fil karam wa man yusabih abau famadolam. Ini beliau bukan wa man yusabih, huwa. Jangan bilang wa man yusabih. Abuya Said Ahmad adalah huwa. Oke? Setuju? Jangan Anda bilang wa man yusabih, huwa. Ini penting. Yang dengan demikian, insya Allah kita akan menerima catatan amal kita. Berarti keselamatan kita. Faulaika yaqra'una kitabahum, bukan baca tok. Yaqra'una kitabahum masrurin, bergembira wala yudlamuna fatila. Ternyata amal-amal kita ini paling kecil pun akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan selanjutnya, ini adalah satu hal yang menjadi satu kewajiban. Jadi kenapa kalau kemudian kita selalu minta sama Allah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim,
wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afatim minal fitani rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kembali kebutuhan kita pada seorang murabbi. Siapa beliau dan bagaimana yang diamalkan, dikerjakan beliau untuk mendidik orang. Sebetulnya kembali kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum idza da'akum lima yuhyikum lima yuhyi qulubakum. Lima yuhyikum lima yuhyi qulubakum. Nabi Ibrahim berdoa wala tuhzini yauma yub'asun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim, qalbin hayy. Yang ini kemudian Allah mengatakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Permasalahannya kalau bicara masalah hati yang hidup, hati yang mati, hanya terkait dengan ujian Allah membuat hail, membuat namanya hijab. Sementara kita bicara mata kita dengan pekerjaannya, telinga dengan pekerjaannya, mulut dengan pekerjaannya, tangan dengan pekerjaannya, seluruh badan organ manusia dengan pekerjaannya. Pertanyaan terakhir, apa pekerjaan hati? Kalau bukan zikrullah, hanya zikir pada Allah. Tapi Allah berkenan untuk kemudian membuat hijab antara hati ini dengan Allah. Sampai ada menjadi orang anti Allah. Subhanallah. Hanya ada hijab tertentu. Sebutlah sekian banyak hijab ini, kalau kemudian kenapa kita tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu adalah hijab yang paling membuat Allah marah. Apakah syirkan jaliyan, apakah syirkan khafiyan? Jangan kemudian dianggap syirikan khafiyan ini enteng, tidak. Permasalahannya kalau syirikan jaliyan, maklumlah mereka adalah orang-orang kafir. Tetapi syirikan khafiyan ini bukan orang kafir, justru kita sendiri. Sayang-sayang kalau kita sendiri mensekutukan Allah dengan syirikan khafiyan. Yang isinya adalah antara takabur, di antaranya takabur, ijabul mar'i bi nafsihi, ikhtiqarul ghair, as-sum'ah wariya. Ini semua adalah ananiyah. Anak-anak ini semua adalah membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian bicara masalah kapan orang dengan syirkan khafiyan ini akhirnya enggak mendapat apa-apa. Abuya dalam kitab Al-Iqdul Farid ketika beliau menulis sanad hadis itu, diantaranya yang diwanti-wanti adalah hadis terkait dengan ada si alim kadzabta, ada si ghani kadzabta, ada si mujahid juga kadzabta. Ternyata walaupun dia mengajar sana sini, masya Allah, kata Allah kadzabta anta allamtan nas liuqala innaka alim. Bukan untuk saya, katanya Allah. Si ghani yang dermawan juga demikian. Jadi tahu-tahu adalah bukan untuk Allah semata-mata, tapi hanya untuk supaya dikenal dia adalah seorang dermawan. Kadzabta, kata Allah. Si mujahid juga demikian. Maka di sini ketika Allah berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Itu liqa ini bukan sekedar kita ketemu seperti apa. Kalau bicara orang di surga seluruhnya pada dasarnya melihat Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Tapi liqa oleh ulama kalau bukan orang-orang muqarrabin tidak akan bertemu dengan Allah dalam waktu-waktu tertentu. Jadi kalau menjadi orang muqarrabin itu akhirnya permasalahan ibadah ini dengan tiga hal, lillah, fillah, dan lillah, billah, dan fillah, itu harus menjadi dasar yang diajarkan oleh Abu ya. Lillah maklum adalah ikhlas karena Allah. Kemudian billah maklum adalah Masya Allah la quwata
illa billah. Fillah litolabi ma indahu la li'ajilin. Fillah, banyak orang gagal di sini. Banyak orang berhasil lillah dan billah. Tapi ketika fillah litolabi ma indahu la li'ajilin lil mahmadah, lis syuhrah, ijabul mar'i bi nafsi, lis sum'ah wariya. Akhirnya dia kata Allah kadabta. Lu sudah kadabta, sekalipun siapa saja, dia akan bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Cuman untungnya kalau muslim masih mentas ke swarga. Antum ke kamera, ke kamera. Assalamualaikum. Ini kan yang depan kamera. Daripada yang yang suka fake. يلا بسم الله. Ya Bu. Sudah siap? Abu ya nam. Marhaba Abu, ya Allah marhaba. Ma'akum Abu. Kulluna ma'akum. طيب Nah. لا امزح معك. فاهم هذا بيقول كده فاهم بس. اقول له اذا اوكي قول لي. Dan tidak oke bilang ya. Sekarang shotnya Abu udah oke. Shotnya Abu oke dia. Oke. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. واصل كلمة سيد إحياء والتي سمعت نقطة أو شطر منها وهو لله وفي الله. نعم اجتماعنا لله ومن أجل رسول الله ومن أجل أن نكون قرة عين الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. والله اجتمعنا من أجله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم في ظل عرش الله لأننا اجتمعنا وتصافينا وتحاببنا في الله. فالمؤمن الكامل هو الذي يكون حركاته وسكناته لله سبحانه وتعالى ومن أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحب لقاء الأحباب في كل ساعة فإن لقاء الأحباب فيه المنافع. لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع. والله هذا هو العيش الحقيقي. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. أشكركم جميعا على حضوركم. الله يجبر خاطركم جميعا على هذا الحضور وعلى تكثير السواد وعلى الوفاء. يقول إمامكم الإمام الشافعي وإمامنا في كلمة عظيمة اكتبوها، يقول الحر من حفظ وداد لحظة. الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. فأنتم ولله الحمد بهذا الحضور وبهذه المشاركة وبهذا الحب قد يعني هذا كلها صور ما شاء الله نراها ومظهر عظيم حبكم ووفاؤكم للسيد محمد ولأبويا. جزاكم الله خير. ولذلك أنا أدعو الله سبحانه وتعالى كل من جاء في هذا المكان المبارك وله حاجة أو له مريض أو مسألة أو زواج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجع وقد سهلت الأمور. كل من له حاجة ربنا يسهلها، كل من له أمر الله سبحانه وتعالى ييسره. إن شاء الله ترجعون سالمين غانمين بالعطايا محملين. الله يجعل هذا السرور وهذا الاجتماع سبب لإدخال السرور. يا رب يا حبيب أحمد الله يجعل هذا السرور وهذا الاجتماع إن شاء الله محض سرور للحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. يا رب وأن يفرح بنا الآباء والأجداد. يا رب شرفهم وأكرمهم بدعاء الملائكة. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. الله يجملنا وإياكم بالعافية والسلامة ويحفظنا وإياكم من شر الفتن والبلايا يا رب، والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأهلكم وأولادكم وذريتكم وطلابكم إن شاء الله، ومن أحاطت بهم شفقة قلوبكم وأحاطت بهم جدرات بيوتكم يا رب العالمين. اللهم أسألك يا الله في هذه العشية
أن تتجلى على هذا المجمع وعلى هذا المظهر بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة والتوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الجامعة والخلة الصافية والمعرفة الواسعة والأنوار الساطعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة والدرجة العالية، وأن يفك وثاقنا وإياكم من المعصية ورهاننا وإياكم إن شاء الله من النقمة بمواهب المنن. نسألك اللهم الهداية وأسبابها، ونعوذ بك من الشقاء والمعصية وأبوابها. يا رب جودك وعفوك منحك في هذه الليلة لهؤلاء الرجال، لهؤلاء الحبايب والسادات والكيايات والطلاب وكل من حضر وكل من جاء وفاء لشيخهم ولوالدنا. يا رب أجبر خواطرهم ويسر أمورهم يا رب العالمين. هؤلاء الجماعة الذين وفدوا واجتمعوا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى المحبة وعلى الأخوة في سبيلك ومن أجلك، يا رب وفر حظهم من العطايا والمنح والمواهب، واجعلهم بركة ونور لبلادهم وللمسلمين وللأمة يا رب العالمين. وفر حظهم إن شاء الله من التوفيق ونور البصيرة يا رب. أجعلهم إن شاء الله قرة عين لسيد الكونين ولأبويا ولجدنا. اللهم هب ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه وما حصل في هذه الليلة من دعاء وصلاة على النبي وابتهال وذكر واستغفار ونظر وانتفاع وعلم وأخوة ومحبة وإنشاد وإرشاد. اللهم اجعل ثواب ذلك في موازين الحبيب عليه الصلاة والسلام، ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ثم إلى روح والدنا أبو السيد محمد بن علوي المالكي ووالده السيد علوي المالكي وعمنا السيد عباس المالكي وموتانا وموتاكم ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين. اللهم اجزهم عنا وعلى الإسلام والمسلمين خير الجزاء، زد في شرفهم واعلي مقامهم وثقل موازين حسناتهم، واجعلنا قرة عين لهم، ووفقنا وأعنا في خلافتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. جملنا بالعافية والسلامة، ردنا سالمين غانمين يا رب. كل من جاء في هذا المحفل بنية صادقة، كل من جاء إلى هذا المكان وإلى هذا الملتقى يا رب، اللهم أجبر الخواطر ويسر الأمور وأعطهم ما سألوا. اللهم أغنهم يا الله بالخير وأعطهم ما سألوا، وجملهم بالعافية والسلامة يا رب. أغنهم بالطاعة واغنهم يا الله بك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. وفقنا وإياهم للقيام والنهوض إن شاء الله في هذه الدعوة إلى الله، وأن نكون إن شاء الله قرة عين لوالدينا ولمشايخنا يا رب. جبر الله خاطركم، جبر الله سعيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تناديكم الملائكة في هذه الليلة طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. جزا الله خير كياي طيفور على هذه الاستضافة وعلى هذه الليلة، وجميع من معه ومن ساعده من العلماء ومن أهل الخير ومن أهل البذل والطلاب، وأيضا هيئة الصفوة برئاسة وبقيادة الشيخ إحياء علوم الدين، وأيضا نائب الشيخ زين جزاهم الله خير، وجميع أحبابنا صفوة جاكرتا وصفوة مدورة ومن في الشرق ومن في الغرب جزاهم الله خير. شكرا. أسأل الله كما جمعكم على هذه المائدة أن يجمعكم على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نحقق إن شاء الله يا رب أن نكون قرة عين، وكما أمل والدنا السيد محمد علوي المالكي وأجداده وأسلافه فينا إن شاء الله نؤدي هذه الوظيفة، نؤدي هذه المهمة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، ونحن إن شاء الله قد وفينا العهود وبذلنا إن شاء الله هذه المواثيق، وأنتم أهل الوفاء وأهل لذلك إن شاء الله. بمحض الجود والكرم وعلانية إن شاء الله ربنا يحقق لكم ما سألتم يا رب من أمور خيرات وبركات ظاهرة وباطنة. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين. وأشكر كل من أثنى وكل من شكر، خصوصا أحبابنا إخواننا جزاهم الله خير جميعا، والأبيات التي قيلت والمدح والثناء الذي قيل. وإن شاء الله هذه بشارة يا حبيب مصطفى يا جفري، إن شاء الله بشارة بالمجيء، بشارة باللقاء. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مكة، وأن يكتب للجميع إن شاء الله زيارة عاجلة للحبيب. قولوا آمين. وزيارة عاجلة وعمرة عاجلة إن شاء الله. قولوا آمين. وإن شاء الله حج ولقاء في مكة ولقاء عند الحبيب ولقاء إن شاء الله في أندونيسيا، ولا يفرقنا إن شاء الله إلى أن نكون في الحوض مع الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام وأسلافنا وآبائنا إن شاء الله، ونحن في خير وفي سعادة وفي فوز إن شاء الله في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة، وإلى حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idza ja'al ma'u batalat tayammum. Naktafi? Cukup ya? Ya. Nah, ngapunten, idza ja'a ma batalat tayammum. Khalas? Khalas? Naktafi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lantunan qasidah akan dilanjutkan dan dilanjutkan dengan makan malam, ada pengumuman yang pertama bahwa makan malam diadakan di tempat ini dengan talaman, satu talam 5 orang. Mohon maaf untuk selain alumni bisa makan di luar acara ini, dan sudah disediakan makan malam untuk selain alumni tapi tidak di tenda acara ini. Setelah acara makan malam diharap semuanya menuju ke sebelah kanan panggung atau sebelah selatan panggung. Kita adakan takliful qulub, dan mohon maaf takliful qulub hanya untuk alumni Abuya Al-Maliki saja. Yang muhibbin, hawari atau yang lain bisa ke tempat istirahat masing-masing. Takliful qulub hanya untuk alumni Abuya Al-Maliki saja. Selain alumni dimohon untuk tidak ikut ke tempat takliful qulub yang ada di sebelah selatan dari panggung utama. Yang terakhir, besok pagi kita semuanya berjamaah di sini. Dimohon semuanya hadir berjamaah di tempat ini, dilanjutkan dengan baca wirid, mushafahah, terus kumpul pernikobah, foto pernikobah, foto bersama, diteruskan dengan acara-acara yang lain. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, makan malam di tempat acara multaqo atau di tenda acara multaqo. Sebelum kita tutup acara ini untuk makan malam, akan ditutup dengan doa. Terima kasih. Maka dengan rangkaian acara yang sudah kita lalui, akhirlah acara multaqo yang ke-30 di Pondok Pesantren Darut Tauhid oleh Kiai Haji Thaifur Mawardi. Maka mari kita simak bersama-sama. Marilah kita simak bersama-sama doa yang akan disampaikan oleh Al-Habib An-Nasib Abdullah Bakir Al-Attas wa ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna shaqiyyan wa la mahruma. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih. Sebelum ditutup, mohon keikhlasannya pembacaan surat Al-Fatihah untuk saudara kita Al-Habib Ismail bin Abdul Qadir Al-Haddad, sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Dan yang hadir di sini insya Allah umurnya 150 tahun semua. Fatihah.
Al-Fatihah sekali lagi untuk Bapak Haji Wasi Sememi, mudah dan teman-teman kita yang lagi sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Bisri asrari suratil Fatihah. Ada lagi Bapak Haji Muji Surabaya minta doa mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala untuk semuanya alumni dakhili khariji yang sakit mudah-mudahan secepat mungkin disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya sebagai pemandu acara pada Multaqo ke-30 ini atas segala kekhilafan, kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pengumuman bahwasanya jam 3 sampai 4.45 Qiyamul Lail, jam 4.45 sampai jam 5 Musofahah, jam 3 sampai 4.45 Qiyamul Lail, kemudian jam 4.45 sampai jam 5 Musofahah. Jam 5 sampai jam 6 futur khafif, bukan futur thaqil, futur Arabi. Jam 6 sampai jam 7 foto bersama daripada seluruh nikobah yang ada. Jam 8.30 sampai jam 9 pra acara haul. Jam 9 sampai 9.15 iftitah acara haul Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jam 19, jam 9 sampai 15 sampai 9.30 pembacaan Al-Quran. Jam 9.30 sampai jam 10 Mau'idatul Maulid Al-Maliki. Jam 10 sampai 10.15 sambutan-sambutan. Di antaranya adalah sambutan dari Sahibul Bait. 10.15 sampai 10.30 pembacaan biografi Abuya. 10.30, 12.30 Mau'idatul Hasanah. 12.30, 13.30 Yasin, Tahlil dan Wahbah. 13.30 sampai 13.45 doa penutup dan talqin kalimah tauhid. Setelah itu wallahu a'lam bishawab. Insya Allah tidak sampai gitu. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti daripada acara besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.